Saya sendiri pertama saya 7 Desember 2021 serah terima, hari kedua atau ketiga saya langsung lihat ke Karangtigar waktu itu. Nah, di situ saya mengumpulkan keterangan, ada upaya-upaya, bukan hanya pemerintah daerah ya, pusat pun sudah datang, Wapres, siapa, Panglima TNI, Menteri. Nah, hanya di situ ada masalah sosial ya, termasuk korban perasaan. Pak, kalau saya direlokasi, gimana nanti tanah saya lahir besar di sini, keluarga saya bagaimana? Jadi tidak sesimpel yang dibayangkan. Kalau saya maunya relokasi sudah disiapkan, ternyata masyarakatnya nggak mau. Pun sama seperti di Rengas Dengklok, ya, direlokasi pasar, ada yang mau, ada yang nggak mau. Akhirnya para pedagang kembali lagi ke yang lama, karena di yang tempat baru jualannya nggak ada, alasannya mahal dan lain sebagainya. Padahal upaya-upaya pemerintah saya tahu sendiri maksimal untuk rakyatnya, tapi ternyata ya ada kepentingan, ada pemahaman yang salah, sosialisasi yang kurang, sehingga itu tidak terselesaikan, belum diselesaikan, ya, bukan tidak terselesaikan. Nah, inilah pentahelix gunanya, ya. Para teman-teman wartawan khususnya, ini kan mediasi dengan wartawan ini, harus tahu sebenarnya program apa sih, kesulitan apa sih dari pemerintah, bukan hanya anggaran, Pak. Masalah relokasi di mana, di Karangtigar, itu masih ada masyarakat yang mau bertahan. Mau disiapkan tempatnya, sudah saya tanya, gimana solusinya? Ada, tapi orangnya nggak mau. Nah, jadi kita harus pintar, ya, pintar, pandai melihat dari sisi apa. Sekali lagi, saya bagian dari pemerintah daerah, saya tahu pemerintah sudah berbuat yang terbaik untuk rakyatnya di Karangtigar, tapi ada kendala yang tadi, ya. Visibility studies itu yang menjadi dasarnya dari kaum akademik, ya. Sehingga ini layak dilanjutkan apa tidak, itu sudah dibuat. Manakala itu tidak terjadi, ya ada terkendala anggaran, ada yang terkendala tadi korban perasaan, yang memang tidak mau direlokasi dan lain sebagainya. Sehingga di situ harus bijak, ya. Terima kasih. Ini kalau saya lanjutkan nanti arah-arahnya ke pemerintah lagi. Enggak. Saya sekali lagi saya hadapi bahwa saya bagian dari pemerintah, saya tahu ada yang kurang, tapi banyak juga pemerintah ini berbuat untuk masyarakat Karawang. Manakala ada yang kurang, ada terkendala, tolong bantu pemerintah daerah untuk menyelesaikan. Berikan informasi-informasi yang benar. Ini kan rekan-rekan media nih tadi saya sampaikan. Jaga kondusivitas, ya. Nanti insya Allah kalau semua niat dari ABCGM niatnya baik untuk rakyat, insya Allah nanti ada solusi yang baik untuk rakyat. Tapi jaga kondusivitas, karena kepentingan saya kan di situ sebenarnya. Bisa dipahami ya? Ini karena udah mau maghrib, ya. Mungkin ini nanti ke depan kita akan sering komunikasi. Kan banyak Pak Dandi minta foto dan lain sebagainya. Nanti mungkin sebelum ditutup kita foto. Oke. Saya sekaligus pengen tahu sih mana sih IWO, mana sih PWI, Oke, berorganisasi, ya. Kan? Mungkin itu saja. Apa ditutup doa dulu? Ada doa nggak? Ada dong. Nah, silakan. Tidak saling menyakiti deh, itu aja. Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana pentahelix bisa mensikapi persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Karawang kalau tidak didasari oleh sensitivitas kita yang tinggi. Contoh sensitivitas kita yang tinggi hari ini di KP Lengkong ini mendung nih. Pertanyaannya, masih adakah warga Karawang yang terancam nasibnya dengan situasi mendung seperti ini? Yang kami perhatikan, bertahun-tahun warga Karangtigar itu setiap musim hujan merasa terancam, Pak. Dan kami belum melihat upaya serius, sistematis bagaimana pemerintah daerah bisa indeks kekuatan. Kalau satu halnya terlepas, ya nanti akan menguasai yang lain. Nah, media menurut saya tidak hanya sekedar berfungsi untuk menginformasikan, tetapi juga bagaimana media itu bisa menjadi alat perjuangan untuk memperjuangkan hak-hak warganya. Dan ini saya sekaligus memimpin redaksi media Delik. Itu kemarin apa yang disampaikan oleh Pak Ujang, mendengarkan diskusi publik tentang DPH Migas, Pak. Kami undang
dari pemerintah, dari Pertamina, akademisi ataupun dari legislatif, tetapi dari eksekutif nggak ada yang datang, Pertamina nggak ada yang datang. Padahal saya menyelenggarakan diskusi itu sebagai simultan, sebagai nutrisi untuk Pemkab. Kalau memang ada hal yang tidak adilan dalam DPH Migas, perjuangkan. Kita sudah memberikan dorongan, tetapi sepertinya nggak ditangkap oleh Pemkab karena ya kita tidak ingin seperti Meranti, ya kan? Tapi kita harus belajar juga dari Kabupaten Meranti, dari Blora aja. Yang awalnya DPH cuma 7 miliar, tahun depan naik 160 miliar. Ini kan luar biasa. Nah, ini yang kita simultan kepada Pemkab bahwa ini kan Pemkab kalau misalkan DPH Migas tinggi, kita bisa mengurangi beban untuk menjadi keadaan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, nah tadi awal sudah sampaikan oleh Pak Ujang. Terus terang sudah titipan saya Pak Ujang, cuma Pak Ujang tidak mengeksplorasi lagi gitu. Jadi gini, nah untuk government sendiri, ya saya sampai saat ini melihat government tidak fair. Government tidak memiliki sikap keadilan dalam memberikan anggaran kepada media, para pers, khususnya kepada Skominfo. Kalau sampai ke bawah ini, sebenarnya kami sudah menyampaikan kritikan itu. Kan? Saya melihat Skominfo ini beralih dalam menggunakan anggaran. Ya. Waktu itu saya diskusi sama Pak Wahidi, sama Pak Bagja. Ini anggaran apa? Dia sampaikan bla 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 bla. Kenapa hanya? Maaf, ini saya tidak menyebutkan satu organisasi pers. Artinya saya ini dirasa organisasi pers. Yang memberi kewenangan kan Pemkab. Ya, namun kebijakan itu Pemkab. Saya tidak ada masalah dengan organisasi pers atau itu adalah sudah lanjut. Soalnya ini Pemkab melalui Skominfo tidak adil dalam memberikan kebijakan anggaran kepada media. Saya menyampaikan hal kritikan itu kan berarti lu nggak bisa hidup tanpa OPD, lu nggak bisa hidup dari Skominfo. Bukan itu persoalannya. Bukan persoalannya bahwa saya tidak bisa hidup dari OPD. Kan persoalannya adalah ini adalah anggaran rakyat yang harus adil diberikan pada semua. Bukan diberikan hanya pada satu tertentu. Bukan persoalan saya bisa gitu kok tambah di Skominfo saya gitu. Bukan persoalannya. Jadi pemerintah harus adil, ya harus terbuka, transparan. Itu yang kami inginkan. Kalau itu tidak terjadi, maka kata tadi media bisa menjaga kondusivitas, tetapi juga media bisa menimbulkan tidak kondusif. Itu ya. Terima kasih itu ya. Itu aja yang ingin sampaikan. Bahwa Pemkab harus berkeadilan dalam memberikan kepada media massa yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang selalu terhati atas mungkin dengan Bapak Dandim yang sangat berbahagia tentunya Pak Dandim kehadiran di kesempatan sore hari ini. Sedikit akan saya kedepankan satu bahasa dari Kang Nace barusan ya mengenai jembatan Sinaruju. Kang Nace izin. Kang Nace sebetulnya yang memberitakan jembatan Sinaruju ini saya yang pertama Pak. Saya juga ya atas nama masyarakat di mana satu informasi ini mengenai jembatan Sinaruju ini memang gelap Pak. Dikarenakan Kang Nace barusan ini jembatan buntu memang seperti itu. Jadi dalam hal untuk pemberitaan saya akui memang saya yang memberitakan mengenai jembatan Sinaruju, ya kan? Yang Kang Nace barusan diutarakan, ya. Jadi saya juga tidak tahu nih jembatan Sinaruju ini memang jembatan buntu. Nah, cerita dan punya kabar yang sedemikian, kita bicara lagi kepada Pak Sekda. Pak Sekda mengatakan hal demikian yang yaitu diutarakan atas kegunaan jembatan Sinaruju, Kang Aceh. Seperti itu. Dan yang keduanya, ini buat Bapak Dandim maupun Pak Haji maupun Kang Aceh, satu yang luar biasa yang belum dibuka tentunya di publik.
satu yang luar biasa, intinya satu keuntungan untuk pendapatan yaitu daerah PAD. Kami waktu hari apa mengadakan hearing dengan yaitu yang namanya minyak dan gas. Ya, Pak Latif, kebetulan dari ketua yang mengadakan hal tersebut mengundang yaitu dari instansi terkait, tapi hal demikian satupun tidak ada yang hadir, Kang Aceh. Ya, ini akan membuka Pak Dandim satu keuntungan yang luar biasa tentunya di Kabupaten Karawang yang belum tersentuh. Bukan uang masalah ratusan juta. Pendapatan daerah ini yaitu dari minyak dan gas luar biasa. Kalau katakan ya kan, satu sumur saja menghasilkan udah berapa miliar. Sekarang PAD-nya di mana adanya? Dalam artiannya pendapatan daerah dari hasil isuan migas atau migas, minyak bumi dan gas ini, saya juga belum tahu nih. Pak Dandim, mohon izin, ini saya mengutarakan unek-unek untuk PAD pendapatan daerah mengenai minyak dan gas. Sebetulnya ini pendapatan yang luar biasa di Kabupaten Karawang. Yang luar biasa, Pak Aceh pasti mendukung bahasa Pak Ujang ini ya. Ini belum tersentuh Pak Aceh, Pak Dandim, Pak Haji, ini belum tersentuh. Sampai sejauh mana istilahnya bagi hasil dari pendapatan yang diambil dari bumi Kabupaten Karawang. Betul? Inilah yang kita pertanyakan. Sampai sejauh mana pendapatan minyak yaitu yang luar biasa di Kabupaten Karawang? Ada berapa sumur? Itu apakah bukan keuntungan dari Kabupaten Karawang yang menghasilkan uang yang luar biasa? Tak mungkin masih ada orang-orang yang mengatakan, Pak, mohon dong bantuannya. Tak mungkin. Kalau memang PAD-nya masuk untuk yang namanya membantu kepada masyarakat Karawang, itu bisa untuk digunakan. Betul? Makanya rekan-rekan media itu selalu men-spot. Apa sih disilakan pendapatan dari minyak dan gas itu, Pak? Ini luar biasa sebetulnya, Pak. Sebetulnya luar biasa pendapatan minyak dan gas ini belum terbuka ke publik bagaimana pendapatan dari daerah yang penghasil minyak dan gas di Kabupaten Karawang ini. Ini sebetulnya luar biasa kita ini, ya kan? Dari tengah laut ada pengeboran minyak daerah mana? Masih masuk Kabupaten Karawang. Tapi satu pun tidak bisa untuk membuka hasil daripada yaitu yang ada di bumi Karawang ini dilaporkan kepada masyarakatnya. Belum ada. Mestinya ke pemerintahan Kabupaten Karawang diajak, saya ingin bertanya, Pak, ini benar enggak nih hasil bumi dan gas ini kemana hasilnya? Kayaknya saya seperti itu terlalu jauh untuk membahasnya. Ya, yang penting untuk rekan-rekan media kayaknya setuju dengan bahasa saya. Tolong dong diinformasikan hasil daripada minyak dan gas yang ada di Kabupaten Karawang. Itu bukan uang sedikit, bukan uang ratusan juta, miliaran loh. Berapa dihitungnya? Kan seperti itu. Makanya ya, saya berharap untuk rekan-rekan tentunya nanti kita bisa untuk panjang lebar berbicara, dikarenakan ini sesuatu hal yang harus ditanyakan juga. Ini katanya Pak, bisik-bisik banyak banget dari rekan-rekan media. Tolong ya kan, pemerintah harus berkeadilan dalam menggunakan anggaran. Itu yang titipan pesan dari rekan-rekan media seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aji. Oke, luar biasa ya. Tadi Pak Ujang ini